Saya cerita sedikit tentang ibadatu hadil ummah. Nanti saya bacakan teksnya. Di antara kebaikan umat ini adalah jalan-jalan itu termasuk ibadah. Makanya sering ada ayat fasiru fil ardi. Jadi supaya sering jalan-jalan. Jadi ini sudah jalan-jalan masih nyari apa? Nafkah. Kadang-kadang ya dapat macam-macam. Yang soleh ya dapat ibadah, yang enggak soleh ya dapat macam-macam lah. Tapi saya cerita yang soleh lah, yang enggak soleh itu enggak boleh dibicarakan itu ya. Rahasia. Saya ini lama di Jogja, ya tahulah kelakuannya orang-orang yang baik maupun yang setengah baik sampai. Ya semoga yang baik dilipat gandakan pahalanya, yang enggak baik diampuni. Tapi saya cerita sedikit. Di fikih kita, di kajian-kajian fikih kita memang ada istilah. Ini harus didengar karena ini ngaji dan sama status kita sama. Al-wasiyah ila ta'ah ya ta'ah, terus al-wasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Jadi kalau kita jadi perangkat taat ya ibadah, kalau jadi perangkat maksiat juga maksiat. Sehingga di ilmu medis maupun di jasa online atau ojek atau apa, misalnya pertanyaannya kita pekerja paket profesional. Boleh ndak ngantarkan paket narkoba? Ya jawabannya tentu ndak boleh, karena bukan masalah pekerjaannya, tapi yang diantar adalah sesuatu yang haram. Begitu juga boleh nggak ketika ada lelaki hidung belang tanya tempat mesum? Kalau kamu menunjukkan berarti kan ikut berkontribusi. Ya kamu bisa meneruskan gimana hukumnya mengantar gitu misalnya. Nah, kiai juga sama sebetulnya. Kiai juga bisa dimanfaatkan orang yang macam-macam untuk kekuatan yang macam-macam. Jadi hukum ini sama, kamu tidak usah tersinggung misalnya. Kalau di fikih biasanya disebutkan menjual pedang pada begal juga enggak boleh karena digunakan yang tidak baik. Begitu juga misalnya apapun profesionalitas kita, misalnya paket, kita nganter ke paket yang apa? Paket ganja misalnya. Fikih ini harus kamu ketahui dulu sehingga hukum turunannya, ingat Allah misalnya, ini bisa kena. Kita tidak boleh ingat Allah dalam keadaan maksiat yang enggak diridani Allah. Karena mau tidak mau fikih ini hukum dasar. Sholat pun bisa kena semprit. Misalnya kita sholat karena tugas, bukan karena lillahi ta'ala. Makanya dulu itu ada guyonan Mas Wahyu itu, ada imam dari masjid besar di negara sebelah, tidak perlu saya sebutkan negaranya. Itu cerita imamnya itu digaji 100 juta per bulan, datang ke Surabaya gitu. Muadzinnya itu digaji 75 juta, keren. Terus ngerti imam di Indonesia naik ontel, sudah watuk naik ontel, nggak ada yang gaji, musolanya jelek, terus udah ada jepit, ya udah dia kerasan di musola karena sering dimaki-maki istrinya, udah. Jadi itikafnya itu ya sambil menghindar itu, bukan. Makanya banyak masjid Indonesia itu banyak yang itikaf itu, karena di rumah ada betah, sudah diomelin nggak ada AC-nya. Sekarang masjid banyak AC-nya kan. Kamar mandinya juga gitu, di rumah sama di masjid bagus. Di masjid. Makanya pengurus masjid yang daerah-daerah sini sering cerita ke kita, kudune ngising ning omah Gus, mlayune moro masjid karena itu cerita. Indonesia itu negara yang enggak benar katanya. Imam dan muadzin tidak digaji. Terus dia cerita-cerita kebaikan negaranya dan buruknya negara kita. Lama-lama kiai itu mangkel. Kiai Indonesia itu kan cerdas-cerdas, meskipun jarang yang kaya tapi cerdas-cerdas. Dia muji negara. Kalahnya itu dibeginiin sama Kiai Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Artinya kalau dia jadi imam karena digaji, efeknya adalah dia kalau bolos itu takut nanti kan dipotong gaji. Lama-lama kalau sering bolos di PHK gitu. Artinya luar biasa Indonesia, imam itu tidak ada yang gaji tapi semuanya sholat istiqomah. Berarti kita ini top, datang ke masjid jadi imam tanpa ada yang gaji. Top mana? Top Indonesia. Semenjak itu si imam ini tidak pernah cerita kebaikan negaranya karena gaji imam. Indonesia dalam bernegara selalu begitu.
Ketika kita tidak punya solusi transportasi, ada saja pihak-pihak swasta atau investor yang ingin menanamkan modal di investasi Grab dan sebagainya. Tapi saya tetap sebagai kiai mengingatkan status hukum fikihnya. Kenapa saya harus cerita itu? Karena fikih ini harus selesai dulu. Saya ulang lagi, fikih ini harus selesai dulu. Misalnya nganterin orang yang mau transaksi narkoba atau transaksi maksiat, atau tapi yang yakin. Kalau tidak yakin memang tidak haram. Tapi kalau yakin itu memang kamu tahu benar-benar iyalah kira-kira gitu. Supaya taat itu ada di semua kehidupan. Sehingga nanti Indonesia kalau semuanya begini kan, yang cari sarana maksiat itu bahkan sekedar transportasi aja susah karena semuanya tidak mau misalnya. Paket juga gitu, yang mau ngedarkan narkoba kesulitan karena semua yang jasa paket tidak mau gitu. Begitu seterusnya, sehingga negara ini kita bantu bahwa awal ketidakbaikan di semua negara itu pasti karena maksiat. Maksiat itu mengganggu. Orang geger sama istri ya karena maksiat. Terus banyak kecelakaan itu rata-rata kata Pak Polisi juga karena maksiat. Jadi orang overdosis atau dalam keadaan mabuk nyupir. Terbesar kecelakaan itu jarang karena ngantuk. Terbesar masih karena pengaruh apa? Narkoba. Pembunuhan juga sama. Orang Indonesia itu mudah sekali memaafkan temannya, tetangganya. Tapi kalau sudah efek dari narkoba, bunuh itu jadi mudah itu. Jadi, nah, Anda juga harus fair, jangan. Tapi yang penting saya profesional nganter, gitu. Nggak mau tahu dia latar. Meskipun kita tidak boleh neliti orang ya, nggak boleh tajasus, nggak boleh neliti ini. Tapi yang jelas kamu tahu, yang jelas kamu tahu ya harus dihindari karena memang di semua profesi pekerjaan tuh utamanya kata Rasulullah SAW itu memperhatikan halal haramnya. Tapi ya saya ulang lagi, tidak boleh sok suci, tidak boleh tajasus, tidak boleh neliti orang lain. Tapi kalau yang jelas-jelas untuk maksiat maka harus kita hindari. Termasuk masjid sekalipun. Dulu zaman Nabi itu ada masjid namanya Masjid Diror. Untuk memecah konsentrasi sahabat. Sahabat itu begitu mencintai Nabi, mencintai Rasulullah. Ada orang kafir pinter, orang munafik pinter. Ini Muhammad harus ditandingi. Cara nandingi Muhammad jangan pakai dangdutan, jangan pakai bar, tapi pakai masjid. Karena ini suasananya kesannya bagus. Dibikin masjid tandingan supaya orang tidak ke Muhammad semua, tapi ke masjid ini. Ini pikirannya orang munafik. Artinya jangan kira terus masjid bebas hukum, ya enggak juga. Masjid juga bisa kena semprit karena ini mendirikannya untuk bikin apa? Tandingan, untuk bikin masjid diror, kalau istilahnya Quran masjid diror. Semua sarana kebaikan juga gitu. Yayasan yatim piatu juga kena hukum, pondok juga kena hukum, semuanya kena hukum. Ada orang ingin jadi kiai padahal tidak pernah ngaji, terus bikin pondok. Akhirnya dia dipanggil Pak Yai, anaknya dipanggil Gus, padahal najis saja tidak tahu. Itu kan kasihan umat, akhirnya ada penyelewengan. Jadi semuanya kena hukum. Jadi Anda jangan tersinggung ketika saya cerita fikih untuk para teman-teman yang di Grab, karena memang semuanya kena hukum, bukan? Mesra dengan istri juga kena hukum. Orang terlalu mesra dengan istrinya pasti ibunya terlantar, karena menuruti bojo ya nuruti ibuke gitu. Kalau nuruti ibu istrinya yang terlantar. Yang loyal sama teman ya istrinya terlantar. Yang takut istri temannya terlantar. Jadi itu semuanya kena hukum tanpa terkecuali. Nah, saya cerita sedikit tentang sholat karena orang-orang Grab ini banyak yang sholat, kemudian harus cepat-cepat. Dulu ketika sahabat punya imam yang lama sekali kalau sholat, sehingga si sahabat yang satu yang petani ini mufarokoh itu memisahkan diri, kemudian imamnya diselip. Itu boleh memang dalam fikih. Kamu niat mufarokoh dulu. Mufarokoh itu niat bahwa kamu memutus hubungan dengan imam, kemudian meneruskan sholat sendiri. Singkat cerita, dua orang ini berdebat, Mu'ad sama Ar-Ra'i yang penggembala ini. Kamu munafik, sholat kok meninggalkan imam. Terus yang satu bilang, kamu keterlaluan, sholatnya lama sekali. Singkat cerita, dua orang ini lapor ke Rasulullah SAW. Uniknya Nabi itu membenarkan yang petani tadi. Kamu Mu'ad, jadi masalah. Agama ini tidak boleh jadi problem. Kalau kamu ngimami orang, jangan lama-lama. Di situ ada ibu-ibu yang ditunggui anaknya yang sedang menyusu, banyak petani yang nunggu macam-macam.
Kayak pegawai POM ya ditunggu shift temannya, pegawai Indomaret juga gitu, apalagi Grab mungkin ditunggu penumpangnya macam-macam. Sehingga kebaikannya teman-teman yang kerja serabutan begini juga bergantung kebaikan imam tadi. Kalau sholat itu tidak boleh lama-lama, apalagi wiridan, sholatnya aja nggak boleh lama-lama, apalagi wiridannya. Nah, kadang-kadang orang ngira kebaikan tuh nggak ada sempritnya, ada juga. Sholat tuh ya disemprit sama Nabi, kalau terlalu lama juga disalahkan, karena nanti agama ini menjadi apa? Menjadi problematika. Nah, termasuk kebaikan kita ketika membolehkan ya atau mentoleransi atau mendukung pekerjaan mulai Grab dan lain-lain adalah agama ini rahmatan lil alamin. Dulu ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh enggak kita ngegeng di perapatan gitu? Kata Nabi, ya jangan kalau bisa. Tapi kita harus natahaddas, artinya itu tempat kita jagungan di perapatan, di tempat-tempat umum lah, kira di halte, Terus kata Nabi, enggak apa-apa, tapi fa'atu thoriq haqqaha, kamu harus memberikan hak jalan itu. Apa hak jalan itu? Satu, kamu amar ma'ruf, kalau bisa ya nahi mungkar, kemudian bikin suasana orang lainnya menjadi aman. Nah ini yang catatan. Kalau hitung saja, yang ikut Grab itu berapa ribu? Nah, ini tuh energi besar kalau di atas 100, berapa? 100 ribu? Hitung ya teman-teman di Grab, 100 ribu. 100 ribu ini kalau soleh semua, atau setengah soleh lah, kalau soleh banget keberatan ya soleh, setengah soleh. Itu ada, ini sudah saya pikir, ada kebaikan yang menyebar di seluruh Nusantara yang berjumlah 100 ribu, ini luar biasa. Ada kecelakaan dia menolong pertama, ada pemerkosaan menolong pertama, mungkin ada pencurian, ada apa. Maka kata Nabi, kamu kalau harus di jalan, itu kamu berkontribusi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sering ke Jogja karena saya mulai 98 di Jogja. Ya sering di terminal malam-malam. Saya ketika kecil itu sering diceritain orang nggak berani ke terminal ini banyak preman, nggak boleh ke terminal ini karena banyak preman. Ya mulai dari Sumatera, Jawa, hampir seluruh Indonesia. Kalau jam sekian sampai sekian sudah nggak berani karena banyak apa? Preman. Itu uniknya preman-preman itu selain dulu ditangani tentara dan polisi. Itu urusan negara ya kali itu, dan kita ngapresiasi. Itu hilangnya yang permanen itu bukan saja ditangani ABRI dan polisi, TNI dan polisi, tapi ditangani kultur. Banyak mulai orang soleh, santri dagangan di situ, ada ojek mangkal di situ, supir taksi mangkal di situ. Terus di sini orang-orang soleh yang menghalau ketika ada perempuan digoda atau perempuan dicopet atau apa. Terus lama-lama jadi kultur bahwa kebaikan ini dominan. Setelah kebaikan dominan ini otomatis menyingkir sedikit demi sedikit. Jadi selain negara ini harus melakukan sesuatu yang seharusnya, yaitu menjaga masyarakat dari kriminalitas, sebetulnya yang paling awet dan paling mudah dilakukan itu tadi, kebaikan harus menjadi kultur bersama. Sehingga kalau terminal kemudian ada mbak-mbak jilbaban yang dagang, terus pak-paknya soleh, ada musola yang hidup, ojeknya juga gitu, terus supir taksinya, lalu kebaikan ini menjadi nilai bersama. Saking jadi nilai bersama, ibu-ibu yang takut atas dirinya, nggak ngojek kecuali pak ini karena terkenal amanah, nggak naksi kecuali pak ini karena terkenal amanah. Dan kita Indonesia itu ingin seperti itu, sehingga amanah ini menjadi nilai bersama dan otomatis menjadi keamanan bersama. Corong Jawa itu tego nitipno anake karena dijamin aman, tego nitipkan istrinya juga karena dijamin aman. Nah kalau kebaikan ini juga menjadi satu nilai jual dan kita bisa mengawal secara serius, itu alhamdulillah betul. Lah dimulai dari mana? Satu, mental kita takwa. Kedua, sistem sosial, bahwa kita terkoneksi oleh indukan ya, juga terkoneksi oleh kepolisian. Maksudnya karena kita terdaftar, kalau ada anak hilang kan tinggal ini yang bawa wahyu misalnya. Jadi saya mohon, semohon-mohonnya, kebaikan ini harus jadi nilai bersama. Setelah terminal itu banyak orang baik, otomatis yang ini tuh menyingkir itu. Akhirnya apa? Nanti yang bos-bosnya toko itu ya hanya nitipkan sama orang soleh. Yang mau nge-grab juga hanya titip sama yang soleh. Begitu seterusnya. Sehingga jadi siklus kebaikan yang bersama.
Nah, ini yang dimaksud Quran wa'tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu namanya urusan bersama. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi orang Arab kalau bilang iktimar itu urusan bersama. Sehingga bahasa Arabnya konferensi besar itu kalau di NU disebut apa? Muktamar. Muktamar itu menjadikan urusan publik dirembuk, itu namanya apa? Muktamar. Nah, di antara kebaikan yang diinginkan Islam itu wa'tamiru bainakum bima'ruf. Urusan kebaikan ini menjadi urusan apa? Bersama. Ya saya contoh itu kecil saya itu mesti dikandani sama orang-orang tua, jangan di terminal ini sampai jam ini, jangan di perapatan ini ketika sudah jam begini. Tapi barokahnya orang soleh bertebaran di mana-mana itu. Yang tukang grab ya di mana-mana, yang penjaga toko ya banyak yang soleh, yang ngojek, yang macam. Sehingga di terminal itu nyari tempat sholat ya gampang, cari tempat duduk ya gampang, nyari orang amanah ya gampang. Bahkan lama-lama yang nggak amanah ini nggak laku.